Saudara-saudara sekalian, ini sudah ditunjukkan kepada Allah bahwa mereka itu sebetulnya adalah cara-caranya adalah cara-cara PKI. Ini kalau seumpama dibiarkan, mereka akan bisa membunuh para ulama, para kiai. Pada waktu zaman PKI itu yang dibunuh itu tidak tanggung-tanggung jenderal TNI. Kenapa? Karena kita lalai. Jangan sampai itu terjadi seperti tahun 65. Pergerakan mereka sangat masif. Pergerakan mereka sudah ditunjukkan oleh Allah. Kita dibela oleh Allah. Kita berada di dalam naungan ilmunya Allah. Kita dibela oleh baginda Rasulullah SAW. Maka tidak ada kata lain. Indonesia, saudara-saudara, adalah sebuah negara. Tidak sama dengan negara lainnya. Mungkin orang semacam itu bisa menguasai negara lain. Bisa menguasai Afghanistan. Bisa menguasai Libya. Bisa menguasai Irak. Bisa menghancurkan Syria. Tapi insya Allah pergerakan rekayasa Yahudi yang menjual agama Islam, menjual baginda Rasulullah SAW, insya Allah mereka akan busuk di negara kita, negara Indonesia. Walaupun kalau kita ribut dan berantem, saya pastikan Laskar Sabila pasti akan menang. Tapi kita tidak mau melukai sesama rakyat ini. Kita tidak mau melukai sesama anak bangsa. Ada kasus, diantaranya apa? Semalam ada beberapa kiai dan para ulama NU, khususnya juga yang masuk dalam kepengurusan PWI dan Laskar Sabilillah, yaitu adalah Tubagus Mogi dengan Kiai Ihsan Badawi dari Bekasi. Itu ceritanya dipanggil oleh Kiai Junaidi Al-Baghdadi. Kebetulan Kiai Junaidi Al-Baghdadi juga termasuk pengurus pusat daripada Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah, mengadakan biasa acara rutinan tiap malam minggu. Begitu datang konvoi dengan 5 mobil untuk menghadiri pengajian, ternyata dicegat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yaitu adalah menurut informasi, mereka semua pakai motor dan mencegatnya di depan mobilnya, kemudian mereka ngeroyok, bahkan sampai mengadakan gerakan-gerakan anarkis dan kekejaman. Di antaranya adalah mobilnya Kiai Ihsan hancur katanya. Semuanya hancur, akhirnya terjadi kepanikan, kemudian pada akhirnya terjadi persekusi, dan pada akhirnya kemudian beberapa korban di antaranya adalah Banser Ansor. Di antaranya adalah jadi korban, ada 3 orang. Ini saudara-saudara sudah membuktikan kepada kita semua siapa itu mereka. Dan kita sudah membuktikan kepada kita di depan mata kita semua siapa itu PWI dan Laskar Sabilillah. Adalah salah satu pasukan yang sangat ditakuti oleh mereka. Pasukan yang sangat ditakuti oleh mereka. Barangkali kekuatan daripada Laskar Sabilillah dan PWI ini akan bisa menghancurkan kekuatan mereka yang memiliki program-program batil ada di Indonesia, yang memiliki program-program yang tidak baik untuk Indonesia. Saudara-saudari kalian, mereka semua sudah diungkap oleh Allah. Bagaimana nasab mereka sudah diungkap oleh Allah. Bagaimana pergerakan mereka sudah diungkap oleh Allah. Bagaimana pengetahuan mereka terhadap agama Islam sudah diungkap oleh Allah. Bagaimana pemahaman mereka dan doktrin mereka terhadap agama Islam sudah diungkap oleh Allah. Ayatnya Allah sudah terang benderang di depan masyarakat Majalengka. Ayatnya Allah sudah ditunjukkan kepada Allah, kepada masyarakat Majalengka. Maka tidak ada kata lain kecuali kita semua ayo bergerak bersama-sama menyambutnya, kemudian kita pertahankan, kita bentengi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, kita bentengi rakyat, kita bentengi Bhinneka Tunggal Ika, kita bentengi demokrasi Indonesia, kita bentengi Pancasila dan para ulama, para kiai kita. Saudara-saudara sekalian, ini sudah ditunjukkan kepada Allah bahwa mereka itu sebetulnya adalah cara-caranya adalah cara-cara PKI. Ini kalau seumpama dibiarkan, mereka akan bisa membunuh para ulama, para kiai. Pada waktu zaman PKI itu yang dibunuh itu tidak tanggung-tanggung jenderal TNI. Kenapa? Karena kita lalai. Jangan sampai itu terjadi seperti tahun 65. Pergerakan mereka sangat masif. Pergerakan mereka sudah ditunjukkan oleh Allah. Kita dibela oleh Allah. Kita berada di dalam naungan ilmunya Allah. Kita dibela oleh baginda Rasulullah SAW. Maka tidak ada kata lain. Indonesia, saudara-saudara, adalah sebuah negara. Tidak sama dengan negara lainnya. Mungkin orang semacam itu bisa menguasai negara lain. Bisa menguasai Afghanistan. Bisa menguasai Libya. Bisa menguasai Irak. Bisa menghancurkan Syria.
Tapi insya Allah pergerakan rekayasa Yahudi yang menjual agama Islam, menjual baginda Rasulullah SAW, insya Allah mereka akan busuk di negara kita, negara Indonesia. Betul-betul. Mereka akan busuk, mereka akan ketemu di sini, saudara-saudara sekalian. Indonesia sudah tidak menerima orang semacam itu. Indonesia, tanah Indonesia, Ibu Pertiwi sudah menolak kehadiran mereka, sudah menolak mereka semua. Maka dari itu saudara sekalian, mari kita berjuang, jangan kita jadi pengkhianat, jangan biarkan bangsa ini dipecah belah. Justru mereka yang memecah belah, dari dulu kerjaannya memecah belah. Sekarang di kamuflase PWI, Laskar Sabilillah memecah belah umat. Ini adalah kelicikan mereka, saudara-saudara sekalian. Maka dari itu kita harus hati-hati, saudara sekalian. Kita membentuk PWI dan Laskar Sabilillah dalam rangka membentengi para ulama, dalam rangka membentengi negara dan bangsa. Kenapa? Karena doktrin-doktrin mereka bukan fitnah, bukan hoax, tetapi sudah ada buktinya. Semua tersebar dan buktinya sudah nyata. Datanya sudah ada. Kita bisa tanding data, saudara-saudara sekalian. Dan mereka itu adalah nyata-nyata. Mereka semua tidak ada sedikit pun untuk setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada sedikit pun untuk bisa menghormati Indonesia, menghormati para ulama Indonesia. Mereka tidak ada sedikit pun bisa menghormati para ulama, para ajengan nu aya binti Pasundan, teu aya eta saudara. Maka dari itu saya minta kepada kalian, kita bergerak dalam kebangsaan, dalam ke-NU-an. Mudah-mudahan adanya PWI dan Laskar Sabilillah ini bisa menggerakkan seluruh pergerakan yang ada di Majalengka. Dan saya minta doanya, mudah-mudahan nanti di Kerawang, nanti malam, mudah-mudahan pelantikannya berjalan dengan lancar. Sebab ini sudah ada penghadangan-penghadangan, termasuk juga di Purwakarta juga ada penghadangan. Kita tidak mau ribut. Kita tidak mau berantem. Walaupun kalau kita ribut dan berantem, saya pastikan Laskar Sabilillah pasti akan menang. Tapi kita tidak mau melukai sesama rakyat, kita tidak mau melukai sesama anak bangsa.